Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pagi ini dan hari ini kita berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan sehat rohani supaya bisa melakukan pembelajaran. Saat ini kita masuk ke jam PJJ IPA. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan latihan soal. Saat ini ibu akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Yang pertama, berdasarkan tanda yang ditunjuk oleh huruf X, ini adalah organ testis, yaitu tempat pembuatan sperma. Kalau ibu tanya di manakah tempat khususnya, yaitu terdapat di dalam tubulus seminiferus. Jadi yang nomor 1 jawabannya adalah B, testis sebagai tempat pembuatan sperma. Nomor 2, bagian pada testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron adalah, jawabannya adalah D, tubulus seminiferus. Nomor 3, organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan oleh penis adalah di bagian epididymis, yaitu tempat penyimpanan sementara dan juga sebagai tempat pematangan sperma. Nomor 4, ovarium dan rahim ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat ke nomor 1. Nomor 1 ini menunjukkan fimbre atau infundibulum. Sedangkan nomor 2 ini adalah tuba Fallopi sebagai saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nomor 3, ini adalah gambar dari ovarium. Nomor 3 menunjukkan ovarium, dan di dalam ovarium terdapat folikel-folikel, tempat produksi sel telur dan juga tempat pendewasaan sel telur sebelum dilepaskan. Nomor 4, ini adalah bagian rahim, yaitu tempat perkembangbiakan embrio. Dan nomor 5 ini adalah menunjukkan vagina, yaitu yang menghubungkan bagian organ reproduksi wanita dengan lingkungan luar. Kita lanjut ke nomor 5. Pasangan nomor dan fungsi yang benar adalah, kita cek yang A, nomor 1, sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Ini adalah salah, karena nomor 1 ini adalah infundibulum atau fimbre, yaitu yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah dilepaskan. Nomor 2, sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur. Ini adalah tuba Fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan rahim dengan ovarium, berarti yang B adalah salah. Nomor 3, sebagai saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, ini juga salah, harusnya adalah nomor 2. Nomor 4, sebagai tempat perkembangbiakan embrio atau janin. Nah, ini adalah rahim sebagai tempat perkembangbiakan embrio dan janin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Kita lanjut ke siklus menstruasi. Sekarang kalian buka buku paket IPA kamu, yaitu di halaman 22 mengenai siklus menstruasi. Untuk kamu yang perempuan, tentunya beberapa atau sebagian besar dari kalian sudah mengalami menstruasi. Mungkin ada juga yang belum, gak apa-apa, tidak masalah, selama kalian masih dalam umur yang wajar, yaitu sekitar umur 12 sampai 15 atau 16 tahun.
Tapi kalau sudah lewat dari itu, ada baiknya diperiksakan ke dokter untuk mengecek apakah organ reproduksi kamu yang perempuan itu sehat atau berfungsi dengan baik. Lalu, tahukah kamu apa itu yang dimaksud dengan menstruasi? Ya, menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim akibat dari peluruhan dinding rahim atau yang disebut dengan endometrium. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang endometrium, itu adalah dinding rahim yang meluruh. Kalau dinding rahim yang meluruh itu dinamakan dengan menstruasi. Ya, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Biasanya secara normal menstruasi ini terjadi 1 bulan sekali. Normal. Siklus menstruasi akan terjadi bila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Jadi, sel telur akan meluruh bersama endometrium atau dinding rahim. Lalu bagaimana siklus dari menstruasi? Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ini siklusnya ya, bukan kamu menstruasinya selama 28 hari, itu namanya pendarahan kalau selama itu. Jadi siklus menstruasinya itu berlangsung selama 28 hari. Artinya, dari tanggal pertama kamu haid atau tanggal pertama kamu menstruasi, kamu tambahkan dengan 28 hari sekitar itu, maka kamu akan haid kembali di tanggal yang sudah kalian jumlahkan. Untuk yang perempuan, kalau misalnya kalian haid di tanggal 2 Juli, maka kalian tambahkan dengan 28 atau 27 atau 29 hari sekitaran itu. Kalian tambahkan, berarti tanggal 2 ditambah dengan tanggal 28, berarti sekitar tanggal 30 Juli kalian akan mengalami menstruasi kembali. Kita lanjut, buka buku paketnya halaman 22. Nah, siklus menstruasi itu terdiri dari beberapa fase. Di sini ada fase menstruasi, yaitu ketika terjadinya peluruhan dinding rahim hingga keluarnya darah dari vagina. Fase yang kedua itu ada fase proliferasi, yaitu ketika mulai menebalnya dinding rahim. Untuk apa dinding rahim mulai menebal? Sebagai persiapan jika ada sel sperma yang masuk dan membuahi sel telur, maka rahim siap untuk menanamkan atau untuk menerima embrio di sini untuk berkembang. Lalu ada fase sekretori. Oke, nah kalian perhatikan di sini yang akan sering jadi pertanyaan adalah pada hari keberapa fase-fase ini terjadi? Kita lihat. Fase menstruasi di sini terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Pada setiap perempuan mungkin bisa berbeda-beda. Ada yang menstruasinya 4 hari, 7 hari, bahkan 10 hari. Tapi secara rata-rata menstruasi terjadi selama 5 hari. Ini adalah rata-rata secara umum. Jadi kalau yang kurang atau lebih dari 5 hari bukan berarti ada permasalahan, tapi karena siklus yang kita miliki pada setiap wanita itu berbeda-beda. Selanjutnya ada fase proliferasi, terjadi pada hari keberapa? Yaitu sekitar hari ke-6 sampai dengan hari ke-14. Kalau kalian yang menstruasinya 7 hari, berarti sekitar hari ke-8 sampai hari ke-14. Lalu ada fase sekretori, itu terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, setelah fase sekretori, kita berputar lagi ke fase menstruasi. Ini dihitung dari 0 kembali. Kalau 0 itu maksudnya adalah
hari pertama haid yang kamu alami gitu. Jadi sebagai seorang perempuan, kalian harus bisa mengetahui bagaimana siklus menstruasi kalian. Jangan hanya membiarkan, oh bulan ini sudah haid, bulan depan kemungkinan besar ya haid lagi gitu, tapi kalian nggak tahu tanggal berapa. Nah itu perlu jaga-jaga juga, karena banyak yang ibu temukan bahwa yang perempuan sering di sekolah tidak tahu jadwal menstruasinya, sehingga kadang ketika lagi belajar tidak membawa pembalut, sedangkan sudah bocor kemana-mana gitu. Itu yang sering ibu temukan selama di sekolah. Jadi bagi yang perempuan harus mengetahui hal-hal seperti ini, dan bagi yang laki-laki juga tetap harus belajar ya. Siapa tahu nanti ada yang jadi dokter kandungan, nah itu bisa. Atau kamu nanti kelak juga akan menikah dan memiliki istri, nah ini harus tahu fase-fase seperti ini. Oke, sekarang siapkan buku tulis kamu. Ada tugas yang ibu berikan. Di sini ada siklus menstruasi. Kalian buat tabel seperti ini di buku kamu. Tulis fase-fasenya yang tadi sudah ibu tunjukkan. Berarti ada 3 fase. Fase menstruasi, proliferasi, dan sekretory. Nah, kamu tulis juga hari keberapanya, dan yang paling penting adalah hormon dan peristiwa yang terjadi. Misalnya pada fase menstruasi, kamu bisa cek ke buku kamu. Di sini ada hormon FSH. Fungsinya untuk apa? Kamu tulis. Lalu ada hormon apa lagi? Kamu tulis fungsinya. Lalu pada proliferasi, ada hormon apa yang mempengaruhi di sini? Lalu apa yang terjadi? Begitu juga pada fase sekretory. Ada hormon apa atau ada peristiwa apa yang terjadi? Sudah jelas? Jika ada pertanyaan, boleh tanya ke Japri WA Ibu atau boleh tanya ke grup kelas. Sekian video yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.